Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara pengkodingan aritmatika dasar di PHP dan juga bagaimana cara kalian menampilkan hasil codingan kalian nantinya di web browser kalian masing-masing. Nah, untuk di video kali ini, di sini kita akan menggunakan aplikasi XMPP sebagai aplikasi untuk menampilkan codingan kalian nantinya yang ada di Sublime Text. Di mana yang akan kalian butuhkan ini adalah aplikasi XMPP yang sudah kita download di video sebelumnya. Jadi tinggal kalian launching dan juga aplikasi Sublime Text. Ini aplikasi untuk menaruh codingan kita nantinya ya. Di awal mula yang harus kalian lakukan ini adalah kalian buka XMPP lalu kalian start Apache-nya nih. Ini adalah web server yang nanti akan menampilkan hasil dari codingan kalian di Sublime Text. Ini tinggal klik start aja. Nah, kalau udah hijau di sini juga statusnya udah change jadi running ya. Berarti web server kalian nanti siap digunakan. Lalu di sini kita buka Sublime Text-nya. Di awal pembukaan Sublime Text ini, kalian harus meng-create file kalian atau new file dulu ya. Dengan cara Ctrl N, nanti kan muncul kayak gini. Nah, ini masih untitled nih. Jadi si Sublime Text ini nggak tahu nih kita mau buat program apa. Entah itu HTML, entah itu PHP, entah itu Java, ini nggak tahu nih caranya. Kalian tinggal save as atau di shortcut keyboard kalian tuh tinggal Ctrl Shift S. Nanti muncul, lalu kalian jangan lupa naruh codingan kalian ini di folder XMPP. Ini saya akan naruh folder XMPP-nya di directory C ya. Ini kita masuk. Lalu jangan lupa taruhnya di htdoc, lalu di folder sini kalian bisa nambahkan. Ini karena kita kemarin udah nambahin folder pwl, kita taruh di sini ya dengan nama variable.php. Lalu kalian tinggal save. Nah, ini sudah terdefinisikan nih. Kita di sini membuat folder namanya membuat file namanya variable dengan akhiran PHP. Berarti ini si Sublime Text ini sudah tahu nih kita nih mau buat program dengan bahasa PHP. Seperti biasa awalnya kita akan gunakan yang seperti ini. Nah, ini adalah kayak salah satu codingan yang emang harus ada sih di codingan PHP kalian. Karena tanpa ini codingan PHP kalian nggak akan lancar. Nah, untuk mengecek nih web server kalian bisa atau tidak, kalian cuma tinggal coding dasar aja, echo misalnya hello. Ini adalah coding untuk ya standar lah buat menampilkan tulisan hello doang ya. Lalu kalian buka web browser kalian, lalu kalian ketik localhost slash nama folder kalian tadi. Kan kita sudah namain foldernya pwl ya. Kalian tinggal enter, lalu kita klik nih variable.php-nya. Nah, ini tadi belum muncul ya di situnya. Sabar, ini kita lihat. Belum di save ya. Kalian jangan lupa save juga di Sublime Text-nya. Ini udah muncul ya dari si program kita di PHP ini. Nah, yang akan kita bahas kali ini bukan mengenai menampilkan hello doang nih. Jadi di sini kita akan belajar mengenai apa itu variabel, apa itu variabel global, variabel lokal, variabel statik, dan juga pengoperasian aritmatika dasar. Nah, untuk di awal video, di sini saya akan menjelaskan apa itu variabel. Jadi variabel ini adalah sesuatu hal yang ada di IT nih atau enggak di pemrograman nih adalah hal untuk menampung sesuatu. Contoh nih, kalian mau menampung nilai 10 di variabel A. Jadi nanti kalau kalian panggil si variabel A ini nanti akan memunculkan nilai 10. Kita langsung ke contoh aja ya daripada pusing-pusing dengan teori yang belibet. Kita langsung sini kita pakai variabel A. Oh ya, untuk di PHP ini untuk menggunakan variabel kalian awali dengan tanda dolar ini ya. Lalu kalian kasih nilai 10 contohnya. Lalu kalian panggil dengan echo nilai A sama dengan di sini jangan lupa pakai titik. Lalu kasih nama variabelnya. Dan kita save. Jangan lupa di save ya. Ntar kalau kalian nggak save dulu nanti memang tidak akan muncul di web browser kalian. Nah, ini sudah dipanggil nih nilai A sama dengan 10 sesuai yang di sini. Jadi fungsi si variabel A ini adalah menampung nilai 10. Kalian bebas nih di sini bisa memberikan nilai 9, 10 atau bahkan kalian bisa memberikan string kayak gitu. Ini bisa. Cuman kalau untuk string ataupun huruf ya, kalian ini harus pakai tanda kutip. Contohnya kayak gini. Ini kalian save. Ini kalian bisa tampilkan di sini hello. Jangan lupa untuk bedanya kayak gitu ya. Kalau angka tidak usah pakai ketik dan kalau
ingin menampilkan angka, ingin menampilkan huruf maksudnya, kalian harus pakai tanda petik. Ini kita balik lagi 10 ya. Lalu untuk yang kedua di sini ada aritmatika dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana sih aritmatika dasar di PHP, cara, rumus ataupun codingannya. Ini contoh kita pakai dua variabel ya. Yang satu variabel B saya kasih 2. Oh ini jangan lupa video komannya. Ini coba kita panggil dulu ya variabel B-nya. Ini kita ganti B. Ini juga kita ganti B. Panggil. Nah, ini numpuk kayak gini ya. Buat kalian misalnya atau kasih kayak enter gitu, kalian di sini tinggal pakai titik kutip gini, terus kasih BR. BR ini kayak codingan di HTML, ini untuk garis baru ya namanya. Jadi ini kalian tinggal kasih codingan kayak gini di ujung ya, supaya nanti ada spasi. Nah, bukan spasi, enter maksudnya. Jadi ini udah kelihatan jelas kan ya. Yang nilai A-nya 10, nilai B-nya 2. Nah, untuk program aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu kalian tinggal kasih variabel buat nampung si aritmatikanya itu. Contohnya kayak gini. Ini ada variabel baru namanya variabel C. Ini adalah variabel untuk menampilkan ataupun menampung aritmatika penjumlahan antara variabel A dengan variabel B. Jadi di sini kita bisa taruh variabel A ditambah dengan variabel B. Nah, nanti hasil dari penjumlahan antara variabel A dengan variabel B ini kita tampung di variabel C. Lalu, kalau di sini kita di echo atau dipanggil, ini kita copy dari sini aja ya. Ini kita copy, lalu di sini nilai C itu adalah kita save. Oh, ini C-nya jangan lupa ya. Kita panggil di sini. Nah, nilai C-nya adalah penjumlahan dari variabel A dengan variabel B, jadi yaitu 12. Ini bisa kalian gunakan untuk aritmatika dasar lainnya. Contohnya nih ya, kita di sini pakai. Nah, untuk variabel ini kita tidak boleh menggunakan variabel sama untuk menampung hal yang berbeda. Jadi kan ini di sini C udah untuk menampung aritmatika penjumlahan antara A dan B. Nah, di sini kita tidak boleh lagi nih menggunakan C untuk aritmatika pengurangan A dengan B kayak gitu. Jadi di sini kita harus berikan variabel yang berbeda. Contohnya kita D di sini, kita kasih juga D di sini. Ini kalau ada muncul kan, ini cancel aja. Nah, langsung muncul. Oh, di sininya belum diganti ya. Ini D. Langsung kita refresh lagi nih, udah muncul nih. Dimulai dari kita menggunakan variabel, mendefinisikan variabelnya di atas, lalu di sini ada penjumlahan, di sini ada pengurangan. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian, seperti itu. Ini adalah aritmatika dasar dari bahasa PHP kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya, di PHP ini pun ada yang namanya function. Apa itu function? Jadi function ini berfungsi untuk kayak membungkus salah satu bisa dibilang codingan atau enggak eksekutor atau ngerumus yang akan kita gunakan nantinya berulang kali. Contohnya kan kita kalau mau menggunakan penjumlahannya harus ditulis kayak gini ya, dengan variabel yang berbeda. Terus kita harus ngetik memberikan variabel penampungan, lalu kita ketik apa yang mau kita jumlahkan. Ini kayak kalau kalian udah ngoding yang besar atau yang banyak nih aritmatikanya dan lebih kompleks, ini akan kalian lebih ribet ya untuk menggunakan eksekusi aritmatikanya itu dengan cara seperti ini. Nah, makanya dengan adanya function ini, gini ya nulisnya ya, dengan adanya function ini kalian memungkinkan untuk memanggil suatu rumus ataupun mengeksekusi suatu hal ini dengan pemanggilan hanya memanggil si nama function ini saja. Contohnya kayak gini ya. Takutnya lebih ribet gitu membayangkannya kalau saya membayangkan Anda dengan kata-kata saja. Jadi kita langsung contohkan dengan function di sini. Kita kasih nama functionnya di sini adalah penjumlahan. Lalu nih kayak bentuk function tuh kayak gini ya. Function, nama functionnya apa ini bebas di sini. Terus kasih kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Fungsi di sini adalah fungsi buat kita naruh parameter. Parameter tuh apa? Jadi di sini tuh kita naruh variabel apa sih yang mau kita jumlahkan di sini tuh. Nah, tapi perbedaannya nanti ada variabel yang kita jumlahkan di sini untuk function yang ada di function penjumlahan ini sama variabel yang akan kita jumlahkan. Contohnya seperti ini. Ini kita bebas ya taruh parameternya apa. Contohnya saya akan kasih variabel Z.
dengan variabel Z dengan variabel X. Lalu di sini saya akan berikan variabel jumlah itu sama dengan variabel Z ditambah dengan variabel X. Lalu di sini kita echo hasil sama dengan, kasih titik jangan lupa, panggil variabel jumlahnya. Nah, function di sini tujuannya adalah untuk kita mau mengeksekusi nih penjumlahan antara variabel A dengan variabel B. Nah, function ini dipermudah nih dengan adanya function, kita cuma tinggal panggil nama functionnya. Penjumlahan kan kita tadi menggunakan nama functionnya, lalu di sini kita taruh lagi parameter yang akan kita jumlahkan. Nah, ini kita kan akan menjumlahkan A dengan B. Jadi kita tinggal taruh di sini A, variabel B. Bedanya ini sama ini apa? Kalau ini parameter untuk yang mau kita jumlahkan, contohnya ini kan kita mau menjumlahkan A sama B nih. Nah, tapi untuk di sini ini adalah parameter yang akan nanti kita jadikan rumus. Nanti ini kepakainya di sini nih. Jadi kita ibaratkan si A ini adalah Z dan kita ibaratkan si B ini adalah X. Nanti kita masukkan ke rumus, ketemu hasilnya, baru kita panggil di sini. Kayak gitu. Ini kita langsung coba aja ya. Nah, hasilnya itu 12 antara penjumlahan A dengan penjumlahan B. Nah, enaknya lagi, contohnya di sini kita buat nih variabel baru, variabel O, misalnya 20. Lalu di sini ada variabel P, di sini ada 25. Nah, kalau kalian ingin menjumlahkan O dengan P, kalian tinggal copy yang ini, lalu kalian panggil lagi nih si fungsinya. Cuman kalian jangan lupa ganti yang variabel di dalam si yang ini, pokoknya kalian ganti ya sesuai apa yang mau kalian lakukan gitu. Misalnya kalian mau menjumlahkan O sama P nih, kalian tinggal ganti O, ininya ganti P. Nanti di sini artinya kita akan menjumlahkan O dengan P. Ini kita save, kita kayak gini. Oh, syntax error unexpected function di line 12. Di sini ada error ya. Oh, ini tidak ada titik 2 koma. Sorry ya. Nah, ini jalan ya. Ini ada hasil 45, 20 tambahnya. Karena kurang rapi kita tambahin ini ya. B ya. Nah, kayak gini ya. Ini udah bener kan? Misalnya kalian pengen tambahin nih O sama A 20 tambah 10. Kalian tinggal tulis lagi di sininya. Di sini kita mau tambahin O sama kita tambahin A. Kalian save, kalian refresh lagi di sini, muncul 30 hasilnya. 20 ditambah 10. Kayak gitu ya. Jadi intinya function ini memudahkan kalian untuk mengeksekusi suatu hal dengan kalian hanya memanggil nama functionnya saja. Contohnya ini kita mau mengeksekusi penjumlahan antara O dengan A. Ini kita akan mau mengeksekusi penjumlahan antara O dengan A. Kalian cuma cukup tulis satu rumus saja di sini. Ini kita bisa kita gunakan berkali-kali kayak gitu dengan cara memanggil nama functionnya. Seperti itu. Ini kalau kita mau contohin lagi, kita buat function namanya kali. Variabelnya tetap sama, kita cuma bedakan ininya dikali seperti ini kan. Ini kita copy, lalu ini kita paste, cuman ini yang kita panggil adalah kali. Coba kita lihat. Nah, ini yang kita kalikan adalah variabel O dengan variabel A. Variabel O-nya 20, variabel A-nya 10 ya maksudnya. Jadi kalau kita kalikan itu kita dapat 200. Bener kan? Jadi tinggal kalian tulis functionnya, masukin rumus, itu udah kalian bisa gunakan berkali-kali itu. Tinggal kalian panggil nama functionnya, kalian masukin variabelnya apa yang mau kalian eksekusi, nanti sudah muncul hasilnya. Jadi pengertian function ini itu ya, lebih ke memudahkan kalian untuk mengeksekusi ketika codingan kalian udah banyak. Kalau codingan kalian cuma baru segini, ya it's okay kalian menggunakan rumus yang seperti ini ya. Kalian panggil satu-satu, kalian bikin lagi. Nanti kalau mau mengurangi ini kalian bikin lagi variabelnya, itu seperti itu ya. Pokoknya
nanti kalau udah banyak codingan kalian dan udah agak kompleks, nanti akan susah kalau kalian menggunakan seperti ini ya, atau enggak kalian tidak menggunakan function, itu akan susah. Oke, baik, itu udah selesai ya mengenai apa itu variabel dan kegunaan function di PHP ini. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir nih, di variabel ini ternyata ada terbagi-bagi nih. Itu ada variabel global, variabel lokal, variabel statik. Apa nih Kak perbedaan dari variabel global, lokal, dan statik? Ini akan saya jelaskan langsung ya. Ini kita delete aja dulu biar mudah. Jadi di sini kita punya 3, yaitu yang pertama ada variabel global. Di mana variabel global ini adalah si variabel itu berada di luar function. Contohnya seperti ini ya. Ini kita taruh variabel x10, lalu di sini kita tulis function, misalnya apa, variabel. Lalu di sini kita panggil nih si variabel itu, contohnya echo variabel x. Ini kita panggil. Lalu di sini kita panggil si functionnya, function variabel kayak gini. Ini udah dijamin pasti error. Kenapa error? Karena variabel dari x ini adalah variabel global yang berada di luar function. Jadi ketika kita akses atau kita panggil si functionnya, ntar dia bingung nih, loh kok tiba-tiba ada x dan kita harus nampilin si x-nya. Padahal si x-nya ini kita deklarasikan atau kita definisikan ini di luar si functionnya. Makanya ntar kalau kita panggil si functionnya, ini bakal terjadi error. Nah, kayak gini kan. Ini ada undefined variable x. Jadi si x ini tidak terdefinisi nih, karena si x-nya berada di luar function. Itu adalah variabel global. Jadi, berlakunya bagaimana? Berlakunya ketika kita panggil si variabel ini di luar function. Contohnya kayak gini ya. Kita panggil manual variabel x, kita panggil di luar function ya. Nah, dia akan muncul kayak gini. Itu definisi daripada variabel global. Jadi variabel yang berada di luar function, dan ketika kita akses si functionnya, si variabel x yang di dalam function, tiba-tiba kita panggil functionnya, itu tidak akan muncul karena kita menaruhkan variabelnya itu di luar si functionnya. Itu variabel global. Lalu yang kedua ini ada variabel lokal. Ini kita komen aja dulu ya biar tetap tidak hilang. Sorry. Ini kita komen semuanya. Nah, untuk di variabel lokal ini kebalikannya. Variabel yang berada di dalam function. Jadi ketika kita eksekusinya di luar function, itu tidak akan muncul atau akan terjadi error. Contohnya seperti ini. Kita akan nulis function dengan nama variabel lagi. Variabel begini. Terus kita kasih variabel di sininya x sama dengan 10. Lalu di sini echo $x, kita panggil ya. Lalu di sini kita panggil fungsi si variabel. Ini akan muncul. Nah, kayak gini karena si x-nya ini memang terdefinisi. Jadi ketika kita panggil di sini echo-nya, oh ini tahu nih x-nya ada di sini. Kita tahu nih ketika kita panggil echo-nya nih, kita panggil x-nya di sini, lalu kita panggil nama variabel ya. Oh, tahu karena si variabel x ini sudah ada nilainya yaitu 10. Beda lagi kalau kita manggilnya seperti ini. Echo $x. Kita manggil bukan berdasarkan nama functionnya atau kita bukan memanggil lewat function. Kita memanggil manual nih. Lewat di luar function ya. Ini kita manggil echo $x. Nanti akan terjadinya seperti ini. Nah, error lagi. Undefined variable x. Kenapa tidak terdefinisi? Karena si variabel x ini adanya di dalam function. Makanya ketika kita ingin manggil variabel x, kita panggil nama functionnya. Soalnya kalau kita mau manggil di luar function, kita pakainya harus variabel global. Dia ada di luar function, baru kita panggil di luar, baru kita bisa panggilnya di luar function. Contohnya di echo yang ini. Jadi bukan kita panggil nama variabelnya, melainkan kita langsung panggil si variabelnya pakai echo kayak gitu. Dan untuk yang terakhir adalah variabel statik. Untuk variabel statik sendiri ini beda dari variabel lokal dan global ya. Ini langsung kita jelaskan aja. Variabel statik. Jadi variabel ini akan menyimpan
jadi jenis variabel statik ini akan menyimpan variabelnya sehingga variabel tersebut tidak terreset. Contohnya seperti ini ya, kita langsung contoh aja ya. Daripada banyak teori-teori yang menggunakan kata-kata yang membuat yang mendengarkan video ini bingung, jadi kita langsung menggunakan contohnya ya. Function, contohnya di sini kita namanya variabel sama seperti tadi. Nah, kita kasih di sini variabel x-nya tuh 10 atau enggak 1 deh, 0. Terus kita panggil echo x. Terus kita panggil lah si variabelnya. Ini kalau kita panggil dia muncul nih 0. Muncul. Ini sama seperti variabel lokal jatuhnya ya. Cuman kalau kita di sini kita tambah operasi seperti ini pasti kalau yang belum tahu, jadi operasi variabel x-nya ini di plus artinya ketika ini sudah dipanggil, nanti variabelnya akan ditambah 1. Jadi nanti si x ini harusnya nilainya 1 ya. Soalnya di sini x plus itu sama artinya dengan x plus 1 seperti itu. Jadi nanti ketika di sini x-nya 0 terus dipanggil x-nya, lalu di sini ada penjumlahan x ditambah 1. Jadi harusnya nanti nilai si x-nya ketika dipanggil lagi ini adalah 1. Cuman kalau kita hanya menggunakan variabel lokal seperti tadi, ini munculnya akan tetap 0. Ini biar jelas ya. Langsung kita bikinnya kita kayak gini. Nilai x sama dengan kita panggil variabel x-nya, kita kasih enter biar jelas. Nah, kayak gini. Ini tetap 0 nih ternyata. Loh, kok bisa tetap 0? Karena kalau kita tidak menggunakan variabel statik, variabel sebelumnya ini akan terreset. Jadi contohnya kayak gini. Ini udah 0 nih. Terus kita panggil nih echo nilai x-nya sama dengan x, variabel x. Otomatis kan itu jadi munculnya 0 kan. Nah, ketika di sini sudah ditambah plus 1, harusnya kan variabel x-nya jadi 1. Ketika kita panggil lagi, si variabelnya ini udah terreset jadi 0 lagi. Yang harusnya tadi variabelnya sudah jadi 1, ternyata variabel terreset nih jadi 0 lagi. Jadi ketika kita panggil lagi, otomatis di sini nilainya x-nya sudah jadi 0 lagi kayak gitu. Lain halnya ketika kita tambahkan di sini namanya statik. Dengan kita tambahkan variabel yang jenisnya statik, maka nanti si nilai x ini, nilai variabel x ini, ketika sudah ditambah 1 di sini, ini akan tersimpan, tidak akan terreset lagi jadi 0. Jadi ketika kita panggil 2 kali, otomatis pemanggilan yang keduanya itu akan menjadi nilainya 1. Karena yang pertamanya ini 0, kita tampilkan, kita tambah 1, otomatis pemanggilan yang keduanya ini akan menjadi 1 di sini nilainya. Ini kalau nggak percaya kita langsung buktikan aja ya. Nah, kayak gini. Begitupun dengan selanjutnya. Ini kita kalau tambah kayak gini ya. Sorry. Nah, ini akan terus ditambah 1 gitu sampai kita manggil ya, sampai kita maksimal manggilnya itu sampai berapa ya. Seperti itu. Jadi fungsi variabel statik ini adalah mencegah si variabel sebelumnya ini terreset gitu, sehingga ketika kita panggil untuk kedua kalinya, variabel tersebut sudah berbeda dengan variabel sebelumnya. Jika ada operasi seperti ini ya, ditambah seperti ini ataupun nanti dikurangi ataupun nanti dipangkatkan, itu sesuai dengan operasi yang akan kalian lakukan seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan dari variabel global, lokal dengan statik. Kalau global ini variabelnya di luar dari function, lokal ini di dalam function, dan kalau statik ini yang menyebabkan si variabel tidak akan terreset atau tersimpan di dalam komputer kalian. Jadi ketika ada operasi selanjutnya, variabel tersebut sudah berbeda dengan variabel sebelumnya nilainya ya. Seperti itu. Untuk yang terakhir mungkin di sini saya akan menjelaskan gimana sih pengoperasian aritmatika yang lumayan agak kompleks. Gak kompleks sih sebenarnya, cuman lebih tidak terlalu simpel. Kita akan menggunakan percabangan contohnya di sini. If kita kasih dengan kondisinya, kita definisi dulu seperti biasa. Kita kasih di sini variabel n. Variabel n-nya kita kasih misalnya 8.
kita menaruh nilai 8 di variabel n. Lalu di sini kita ingin membuat percabangan atau logika jika jika variabel n ini lebih besar dari 8, lebih besar sama dengan 8, kita akan menampilkan echo nilai Anda bagus. Kayak gini. Ini kita kasih BR ya, jangan lupa biar ada enternya supaya terlihat rapi. Lalu selanjutnya apa? Else itu kalau misalnya ini kan kondisi pertama. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, kita kasih lagi kondisi kedua. Jika nilai n atau variabel n ini lebih besar sama dengan 6, contohnya ya, kita akan menampilkannya nilai Anda cukup. Kayak gitu ya, kita kasih BR juga. Lalu yang terakhir, ini adalah else. Jika pernyataan ke-1 dan ke-2 ini salah, pernyataan ketiga lah yang akan dieksekusi. Nah, untuk di pernyataan ketiga atau di pernyataan else ini kita tidak perlu kondisi, karena jika pernyataan ke-1 dan pernyataan kedua ini tidak terpenuhi, otomatis pernyataan ketiga ini terjalankan gitu. Jadi kita tidak perlu kondisi, yang terpenting di else ini kondisi 1 dan kondisi kedua ini salah kayak gitu, maka si else ini terjalankan. Ketika kondisi pertama nilai n-nya lebih dari 8 tidak terpenuhi, lalu dicek di kondisi kedua nilai n-nya lebih besar dari sama dengan 0 tidak terpenuhi, maka di sini kita akan tulis echo-nya nilai Anda kurang kayak gitu. Ini biar sama ya. Kasih BR. Nah, ini jangan lupa titik 2 komanya. Lalu bisa kalian run di sini. Nilai Anda bagus. Kenapa nilai Anda bagus? Karena di sini nilai variabel n-nya itu 8 dan ini memenuhi untuk kondisi pertama. If n-nya ini lebih besar sama dengan 8. Ingat ya, di sini ada tanda lebih besar sama dengan, artinya 8 ini masih termasuk di kondisi pertama. Lain halnya jika kita masukkan 6, nilai Anda cukup karena dia dicek nih di kondisi pertama, oh ternyata 6 nih tidak termasuk lebih besar sama dengan 8. Lalu dia cek di kondisi kedua, oh ternyata 6 nih termasuk ke persyaratan kondisi kedua, yaitu 6 nih lebih besar sama dengan 6. Jadi yang akan dieksekusi adalah si kondisi kedua, yaitu akan menuliskan echo nilai Anda cukup. Dan di sini jika nilainya ini 2, lalu ini akan menuliskan nilai Anda kok bagus ya. Oh, di situ. Salah. Di sini ya. Mau. Nah, kita refresh. Nah, nilai Anda kurang. Karena kenapa? Ini kita cek di kondisi pertama sudah salah, dicek di kondisi kedua juga salah, maka yang akan dijalankan adalah kondisi ketiga kayak gitu. Ini adalah salah satu contoh logika atau enggak percabangan if else atau enggak if else yang nanti bisa digunakan ataupun dikombinasikan dengan aritmatika seperti itu. Ini bisa jadi untuk mendefinisikan nilai ganjil genap ataupun modulus, ataupun misal kalian bisa mengklarifikasikan misalnya range nilai 81 sampai 100 itu adalah A, contohnya nilai 60 sampai 80 itu B, itu bisa kalian gunakan di if else ini. Oke, baiklah. Jadi dari tadi kita sudah membahas ya mengenai banyak hal, dimulai dari apa itu variabel, bagaimana cara mendefinisikan suatu variabel, bagaimana cara pemanggilan variabel, lalu kita bisa membedakan ya apa itu variabel global, lokal dan statik. Lalu juga ada definisi function, kegunaan function, gimana cara manggil function juga tadi udah dijelaskan. Lalu yang terakhir ini adalah operasi aritmatika yang menggunakan percabangan if dan else. Mungkin cukup sekian video untuk kali ini. Diharapkan untuk semua yang nonton nih bisa memahami apa yang telah saya jelaskan. And see you next time. Bye-bye.